Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aurofil Nika Putri, Davina Salfelisa, Hinda Ayu Humaira, Septi Fitriana, Bulan Estiani, dan Zara Amelia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo terhadap VOC. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah salah satu raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1627. Sultan Agung memiliki cita-cita diantaranya: 1. Memperluas seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Ada beberapa latar belakang peristiwa. 1. Tindakan monopoli VOC. 2. VOC sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak mengakui kedaulatan kerajaan Mataram. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1628 telah disiapkan pasukan untuk mengempur Batavia. Gubernur yang menjabat di VOC pada saat itu adalah Cepekon. Sedangkan pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalang-halangi usaha tersebut sehingga terjadi pertempuran. Di tengah berkecamuknya perang Mataram dan VOC, datanglah bantuan untuk Mataram yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandoreja dan Upas Hanta. Kedatangannya pula pasukan dari Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung VOC dari berbagai tempat, namun kekuatan tentara VOC dengan senjatanya kemudian memaksa prajurit Mataram untuk mundur. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, seorang Sultan Agung pada tahun 1628 pun gagal. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia yang dipimpin oleh Tumenggung Singarano, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Informasi mengenai persiapan penyerangan Mataram ternyata diketahui oleh VOC. Praktis, VOC mengirim kapal-kapal perang guna menghancurkan lumbung-lumbung beras milik Mataram. Di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram kemudian mundur. Dengan kekuatan yang ada, pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram mampu menghancurkan benteng Hollandia. Selanjutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, namun gagal menghancurkan benteng tersebut. Ketika mengepung benteng Bomel, pasukan Mataram mendengar bahwa Cepekon meninggal. Peristiwa ini menyurutkan semangat para pejuang Mataram. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Keadaan tersebut semakin mendesak VOC untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap, akhirnya VOC mampu mengembalikan keadaannya. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua gagal. Tumenggung Indranata, tokoh yang membocorkan strategi serangan Mataram ke Batavia, adalah Tumenggung Indranata. Ia menyampaikan rahasia tersebut kepada VOC yang menyebabkan VOC memakan lumbung-lumbung padi yang telah dipersiapkan Mataram. Adapun hukuman yang diterima oleh Tumenggung Indranata adalah hukuman penggal. Kepala Tumenggung Indranata dipenggal dan jasadnya dipotong menjadi lebih dari satu bagian. Adapun lokasi tempat dikuburnya jasad Tumenggung Indranata terletak di tengah-tengah Gapura Supit orang untuk bagian kepalanya, di bawah tangga dekat Gapura Supit orang untuk bagian tubuhnya, dan di tengah kolam untuk bagian kakinya. Sultan Agung ingin meninggalkan pelajaran berharga bagi siapa saja yang nantinya mengunjungi area pemakaman tersebut. Saat orang-orang mengunjungi makam, akan menginjak salah satu bagian dari jasad Tumenggung Indranata. Cukup sekian